Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 4 akan membawakan materi pengembangan perangkat lunak, yaitu model waterfall. Tanpa berlama-lama, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amirul selaku moderator. Perkenalkan, nama saya Sakira Putri sebagai pemateri. Saya Hilya Innurido sebagai pemateri. Saya Rahmatika Agustina dan Mawar sebagai pemateri. Dan saya Fitra Ridayana sebagai pemateri. Baik, selanjutnya materi pengertian terkait dengan waterfall akan dibawakan oleh Elfitra Ridayana. Baik, saya persilahkan. Baik, pengertian model waterfall. Model waterfall adalah pendekatan SDLC yang paling awal digunakan dalam proses pengembangan perangkat lunak. Nah, model waterfall pertama kali diperkenalkan oleh Winston Wheelwright sekitar tahun 1970. Model ini sangat sederhana sehingga mudah untuk dipahami dan digunakan dalam proses pengembangan perangkat lunak. Adapun kelebihan dari model waterfall yaitu dengan model ini pekerjaan yang linear sehingga meminimalisir kesalahan. Selain itu, pekerjaan yang terstruktur dan terlihat jelas arahnya membuat metode ini juga bisa menjadi pilihan yang cocok dalam pengembangan software. Lalu kekurangan dari model waterfall diantaranya dibutuhkan dukungan dari setiap stakeholders yang ada, dikarenakan apabila salah satu tim tidak dapat menjalankan tugasnya, maka akan sangat berpengaruh terhadap alur kerja tim yang lain. Lalu masih kurangnya fleksibilitas dan tidak dapat melihat gambaran sistem dengan jelas. Melansir dari laman Marketplace, agar waterfall berfungsi dengan baik, harus mengetahui semua persyaratan sebelum proses pengembangan dimulai. Lalu menurut Eckroth, syarat utama penggunaan metode waterfall adalah dengan kesepakatan antara pemangku kepentingan atau stakeholders dan pelanggan di awal proyek. Setelah itu barulah perencanaan dilakukan secara berurutan dengan mengadopsi fase-fase yang tadi. Lalu dilihat dari persyaratan tersebut, maka metode waterfall cocok digunakan apabila sebuah tim telah berada dalam titik well understood project, artinya adanya kesepahaman akan suatu proyek. Baik, selanjutnya materi tahapan model waterfall akan dibawakan oleh Saudari Tika. Baik, saya persilakan. Baik, adapun tahapan dalam model waterfall sebagai berikut. Yang pertama, requirement analysis. Pada tahapan ini, pengembang harus mengetahui seluruh informasi mengenai kebutuhan pengguna terhadap software, misalnya seperti kegunaan software yang diinginkan oleh pengguna dan batasan software. Kedua, desain. Tahap metode waterfall selanjutnya yaitu desain. Tahap ini secara umum mencakup kepentingan desain teknis seperti bahasa pemrograman, lapisan data, layanan, dan sebagainya. Spesifikasi desain biasanya akan dibuat untuk menguraikan bagaimana logika bisnis yang tercakup dalam analis akan diimplementasikan secara teknis. Ini bertujuan untuk memberikan gambaran lengkap tentang apa yang harus dikerjakan dan bagaimana tampilan dari sebuah sistem yang diinginkan, sehingga dapat membantu kebutuhan hardware dan sistem agar lebih spesifik serta mendefinisikan arsitektur sistem yang akan dibuat secara keseluruhan. Yang ketiga, implementation. Tahap ini, unit testing merupakan tahap programan. Jadi, proses penulisan kode ada di tahap ini. Pembuatan perangkat lunak dibagi menjadi modul-modul kecil yang nantinya akan digabungkan dalam tahapan selanjutnya. Yang keempat, testing. Penggabungan modul-modul yang sudah dibuat sebelumnya dan mengintegrasikannya dalam sistem secara keseluruhan serta proses integrasi selesai. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengujian sistem secara keseluruhan untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya kegagalan dan kesalahan pada software. Kelima, maintenance. Pada tahap kelima ini akan dilakukan penggabungan modul-modul yang sudah dibuat sebelumnya dan mengintegrasikannya dalam sistem secara keseluruhan. Setelah proses integrasi selesai, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengujian sistem secara keseluruhan untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya kegagalan dan kesalahan pada software. Baik, selanjutnya yaitu kasus penerapan model waterfall akan dibawakan oleh Saudari Hilya. Saya persilakan. Kasus penerapan model waterfall. Model waterfall paling efektif digunakan dalam situasi yang pertama kebutuhan stabil dan
jelas. Proyek di mana persyaratan sudah pasti dan tidak diharapkan mengalami banyak perubahan. Misalnya sistem perangkat lunak untuk pengolahan data administratif di sebuah institusi pemerintah yang telah memiliki persyaratan yang sangat terdefinisi dengan baik. Yang kedua, proyek dengan lingkup yang terbatas. Proyek dengan ruang lingkup yang sederhana dan tidak kompleks seperti aplikasi perangkat lunak untuk keperluan internal dalam organisasi kecil yang fungsionalitasnya tidak berubah seiringnya waktu. Yang ketiga, kepatuhan regulasi yang ketat. Proyek yang membutuhkan dokumentasi dan pelaporan yang sangat ketat seperti dalam industri medis atau keuangan. Yang keempat, pengembangan sistem yang terbukti berhasil sebelumnya. Situasi di mana ada prototipe atau sistem sebelumnya yang telah diuji dan terbukti berhasil sehingga pendekatan linear dan prediktif lebih sesuai daripada metode yang lebih fleksibel. Yang terakhir, fase pengujian yang terpisah. Proyek yang memerlukan pengujian menyeluruh pada tahap akhir tanpa adanya iterasi atau pengujian selama fase pengembangan. Baik, selanjutnya aplikasi berdasarkan model waterfall itu akan dibawakan oleh Syakira. Saya persilakan. Yang terakhir ada aplikasi berdasarkan model waterfall. Waterfall adalah salah satu metode pengembangan sistem perangkat lunak. Para developer perangkat lunak tentunya sering mengaplikasikan metode waterfall dalam pekerjaannya. Aplikasi yang dikembangkan dengan metode waterfall yaitu model pengembangan perangkat lunak dengan metode. Yang pertama ada rangkaian metode waterfall. Penggunaan metode waterfall mengikuti pendekatan linear atau sekuensial, di mana pengembangan perangkat lunak dilakukan dalam tahap-tahap yang terdefinisi dengan jelas dan saling terkait. Lanjut, ada analisis kebutuhan. Tahap ini dimulai dengan memahami kebutuhan dan tujuan dari perangkat lunak yang akan dikembangkan. Tim pengembang akan mempelajari kebutuhan dan persyaratan pengguna, serta menentukan fitur-fitur dan fungsi yang diperlukan. Lanjut juga ada perancangan. Setelah memahami kebutuhan, tim yang menggunakan metode waterfall merancang arsitektur, desain, dan spesifikasi teknis software. Perancangan juga melibatkan pembuatan diagram alir dan desain antarmuka pengguna. Lanjut ada implementasi. Implementasi mengarah pada pembuatan kode program dan pengujian untuk memastikan kualitas perangkat lunak yang dibangun. Lanjut ada pengujian. Setelah kode program sudah selesai dibuat, tahap pengujian dilakukan untuk memastikan software berfungsi dengan baik. Hasilnya ialah perangkat lunak yang mampu memenuhi persyaratan pengguna. Terakhir ada pemeliharaan. Proses pemeliharaan baru dilaksanakan apabila produk sudah dikeluarkan oleh developer kepada konsumen. Tim pengembang akan terus memperbaiki, memperbarui, dan memperluas perangkat lunak sesuai dengan kebutuhan pengguna. Jadi setiap tahap harus diselesaikan sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Meskipun metode ini mudah dipahami dan diterapkan, namun metode ini kurang fleksibel. Setiap prosesnya memang lebih cocok digunakan untuk proyek-proyek yang memiliki kebutuhan yang jelas. Baik, terakhir saya akan menarik kesimpulan dari materi yang telah saudara-saudari sampaikan. Baik, terakhir saya akan menarik dari kesimpulan materi yang sempat dibawakan oleh teman-teman saya. Baik, kesimpulannya yaitu model waterfall adalah pendekatan pengembangan perangkat lunak yang bersifat linear dan berurutan, dimulai dari analisis kebutuhan hingga pemeliharaan. Setiap tahap harus diselesaikan sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya, tanpa kemungkinan untuk kembali. Baik, itulah yang sempat kelompok kami bawakan pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.